Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyoroti kasus HIV dan AIDS yang mulai didominasi oleh usia muda. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan ada sekitar 51% kasus HIV terdeteksi diidap oleh remaja. Selain itu, berdasarkan data modeling AEM tahun 2021, terdapat sekitar 526.841 orang hidup dengan HIV. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus HIV dan AIDS yang di Indonesia memerlukan penanganan lebih lanjut dan juga eksklusif. Maka dari itu, saya, Novi Karyanti, selaku pemateri pada kali ini, akan memberikan materi seputar penyakit HIV dan AIDS sebagai bentuk peningkatan edukasi kita bersama. Oke teman-teman, ngomongin tentang HIV dan AIDS, kalian kira-kira ada yang tahu gak sebenarnya apa sih HIV dan AIDS itu? Jadi teman-teman, HIV atau Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang dapat menurunkan atau melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu penyakit yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia karena terinfeksi oleh virus HIV. Jadi simpelnya, HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu penyakitnya. Nah teman-teman, aku punya pertanyaan nih buat kalian semua. Kira-kira kalau aku nih punya teman yang terkena HIV, tapi kita ini sering main bareng, makan bareng, berjabat tangan, tidur bareng, bahkan hidup di satu rumah yang sama. Kira-kira aku bakal terkena HIV gak ya teman-teman? Nah, jawabannya tidak. Hah? Kok tidak? Iya teman-teman, jawabannya tidak, karena penyakit HIV ini hanya dapat menular melalui hubungan seks yang tidak aman, transfusi darah, narkoba suntik, dan dari ibu yang terinfeksi penyakit HIV dapat menularkan virusnya kepada anaknya ketika hamil, menyusui, dan juga melahirkan. For your information juga nih buat teman-teman, ternyata penyakit HIV dan AIDS ini belum ada obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkannya loh teman-teman. Hanya ada obat yang bisa memperlambat perkembangan virusnya. Wah, serem banget ya teman-teman. Pasti kalian semua nggak mau kan terkena penyakit HIV dan AIDS ini. Nah, kalau kalian semua nggak mau terkena penyakit HIV dan AIDS ini, aku punya tips nih buat teman-teman semua supaya kalian terhindar dari penyakit HIV dan AIDS. Tipsnya mudah banget diingat loh teman-teman, yaitu A, B, C, D, dan E. Yang pertama yaitu A atau abstinence. Maksudnya di sini kita tidak boleh melakukan hubungan seks pranikah atau sebelum menikah. Lalu yang kedua yaitu be faithful. Be faithful di sini maksudnya kita harus setia kepada pasangan kita. Pasangan di sini maksudnya yang sudah menikah ya teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu C atau kondom. Nah, maksudnya kondom di sini yaitu kita harus menggunakan kondom apabila ingin melakukan hubungan seks, terutama bagi mereka yang suka berganti-gantian pasangan. Lalu yang keempat yaitu drugs. Nah, drugs di sini maksudnya kita tidak boleh menyalahgunakan narkoba, terutama untuk narkoba suntik ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu A atau equipment. Nah, equipment di sini maksudnya kita harus menggunakan barang-barang yang steril, sekali pakai dan tidak berganti-gantian. Nah teman-teman, sekarang kalian udah tahu kan semua seputar penyakit HIV dan AIDS, mulai dari pengertiannya, penularannya, lalu pencegahannya juga. Jadi buat teman-teman, jangan coba-coba ya untuk mendekati narkoba dan juga seks bebas, karena itu merupakan faktor utama terkena penyakit HIV dan AIDS. Selain itu, kalian juga harus terus ingat tips-tips A, B, C, D, E tadi dimanapun dan kapanpun. Nah, kalau gitu, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Nah, sebelum aku tutup, aku juga punya pesan nih buat teman-teman semua. Pesan aku buat teman-teman semua, ayo satukan langkah cegah HIV, semua setara, akhiri AIDS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.